Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dengan saya pada sesi ke-53 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya, saya menyampaikan suatu insight bagaimana mengembangkan suatu organisasi berdasarkan dari organisasi yang sudah ada, yang telah berkembang ribuan tahun, sebagaimana yang kita temukan dalam masyarakat hukum adat. Saya ambil contoh dari luar, yaitu suku Maori. Bapak Ibu sekalian, sekarang dalam diskusi koperasi ini, institusi koperasi ini, saya akan mencoba masuk ke dalam satu elemen yang sangat penting dalam suatu organisasi, yaitu struktur. Dalam ilmu ekonomi, kepemilikan dalam beberapa kategori merupakan struktur yang sangat penting. Kepemilikan artinya adalah kalau milik alfa, kalau sesuatu itu milik alfa, maka dia bukan milik beta. Artinya apa? Kepemilikan ini hanya akan bisa menyelesaikan interdependensi antara alfa dan beta yang dicirikan oleh sifat incompatibility, incompatible. Yaitu kalau milik alfa maka dia bukan milik beta. Bapak Ibu sekalian, interdependensi antara alfa dan beta bisa tidak dapat diatur oleh kepemilikan. Artinya tidak dapat dikontrol oleh kepemilikan. Nah, disinilah aspek-aspek lain yang perlu kita kembangkan dalam membangun suatu koperasi yang mana interdependensi apa yang akan lahir tergantung dari barang atau goods yang akan kita tangani. Saya berikan ilustrasi. Misalnya, dalam masyarakat Bali, kita mengenal subak. Subak adalah suatu organisasi yang mengelola air. Sifat air yang mengalir ini, sifat air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sifat air yang tidak bisa dibuat oleh manusia, sifat air yang menghidupi semua, tidak hanya dikontrol oleh kepemilikan, bahkan tidak ada yang memiliki air secara eksplisit. Karena memang akan terjadi biaya transaksi yang sangat besar apabila air dimiliki oleh satu atau dua pihak saja. Jadi, sekarang apa? Di samping kepemilikan sawah-sawah yang dilewati air itu. Setiap sawah ada pemiliknya, tapi airnya tidak. Itulah dalam bahasa institutional economics disebut learned behavior. Yaitu perilaku yang didasari oleh proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Dari model subak ini, kita belajar suatu kesuksesan proses pembelajaran yang dilakukan oleh anggota-anggota subak ini. Sekarang misalnya, dengan ide pembangkit listrik tenaga sekam per 10.000 hektar, apabila diterapkan di koperasi subak katakanlah, maka ini tinggal menyekrupkan saja antara ide mengelola air yang sudah sukses dilakukan oleh para petani anggota subak di Bali dengan bagaimana membangun suatu kebersamaan tingkatan yang lebih kompleks lagi, ya, yaitu bagaimana mengatur
interdependensi terhadap fixed capital seperti 5 megawatt pembangkit listrik tenaga sekam, itu harus diatur lagi. Kita atur lagi ke 4 pabrik yang lainnya, itu fixed capital lagi. Bagaimana mengatur sustainability-nya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk kasus Bali, Subak, kita sudah punya institutional capital atau social capital yang telah ada di sana, entah mulai dari kapan, ya mungkin ribuan tahun juga, saya tidak tahu persis, tetapi sudah melembaga di sana, tinggal kita kembangkan menjadi koperasi Subak Bali katakanlah, untuk membangun per 10.000 hektar satu unit power plant bertenaga sekam 5 megawatt misalnya. Tentu semua disesuaikan oleh kondisi-kondisi lokal di sana. Demikian sebagai ilustrasi bagaimana kita memulai sesuatu dari apa yang sudah ada, apa yang sudah melembaga, yang tinggal nanti disesuaikan dengan nafas dan kebutuhan koperasi modern di Indonesia ini. Demikian, atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih.